Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Edwin Service. Kali ini ada servisan HP Oppo A71 2018 ya. Kalau 2018 ini dia versi Qualcomm. Nah, ini dia HP-nya. Sekarang kita langsung mau eksekusi saja ya. Kita lihat dulu. Ini punya bocil ini, anak SMP ini ya. Nah, kita lihat. Udah baret-baret parah ya, tapi masih oke lah, bisa dipakai. Kita langsung mulai eksekusinya. Kita matikan dulu handphonenya ya. Kita matikan dulu. Kita akan menggunakan sebuah metode EDL ya. Kita akan masuk ke mode 9008 dan tool yang kita gunakan adalah MRT versi 2.60. Kita pilih brandnya Oppo, lalu kita pilih tipenya A71 Qualcomm. Selanjutnya kita masukkan HP ke dalam mode EDL ya, dengan cara kita colokkan USB sembari atau sambil menekan dua tombol volume atas dan volume bawah ya. Jadi kita tekan kedua tombol volume ini, lalu kita tancapkan USB ke dalam komputer atau PC. Lalu di sini ya akan langsung terdeteksi di dalam device manager, akan terdeteksi port baru yaitu EDL mode atau mode 9008. Nah, lalu kita ketik start langsung ya. Kita klik start langsung. Lalu MRT software akan langsung melakukan tugasnya dan akan menghapus data yang tersimpan di HP tersebut. Ya, karena pola atau sandi tersimpan di dalam partisi user data. Oke, sudah selesai ya. Itu prosesnya tidak memakan waktu yang lama ya, cuma beberapa detik. Lalu bagi yang gagal masuk ke EDL mode, coba kalian buka dulu, buka casingnya ya. Lalu lepas soket baterai dan pasang kembali. Nah, kita lepas baterai dan pasang kembali, lalu ulangi langkah seperti yang tadi, ditekan tombol volume atas dan volume bawah, lalu colokkan ke komputer kalian. Nah, itu bagi yang gagal ya. Kalau yang sudah berhasil kan tidak usah. Oke, kita langsung hidupkan saja HP-nya, langsung menyala. Nah, kita tunggu saja apakah benar-benar sudah terhapus atau belum ya sandi atau passwordnya. Untuk booting pertama mungkin agak lama ya, karena ini adalah proses pemformatan user data tadi ya. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini ada tulisan insufficient storage. Nah, kita klik saja. Ini akan menghapus semua partisi user data atau memori telepon ya, yang bisa kita gunakan sebagai menyimpan aplikasi, gambar, foto, dan lain-lain ya. Dan setelah mereboot seperti ini, maka akan menghapus data user data ya. Jadi semua data akan hilang ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu saja sampai menyala secara otomatis. Nah, ini lumayan lama karena ini adalah proses awal. Nah, kita tunggu saja ya. Pada kasus Oppo A71 2018 ini memang ini ya, saya gunakan MRT karena menggunakan Qfil atau tool lain itu gagal ya. Jadi dia keterangannya Sahara fail, jadi dia tidak berhasil ya. Biasanya kalau Qualcomm saya menggunakan Qfil atau Qualcomm tool ya, tapi kali ini digunakan MRT tool. Kalian bisa mencari di Google ya, banyak ya. Ini yang ada yang pakai dongle atau yang tanpa dongle ya. Ketik saja MRT 2.60 ya, tanpa dongle. Tapi lebih baik kalian membeli dongle-nya. Itu sekitar seharga 700 sampai 800 ribu. Banyak di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee ya. Ya, kita tunggu saja sampai menyala. Butuh waktu beberapa menit untuk menyala karena memang ini pertama kali dihidupkan ya, seperti HP pertama kali dihidupkan.
Kita tunggu saja sampai selesai, lalu akan masuk ke mode setup seperti biasa ya. Nah, ini mode setup. Kita selanjutnya tekan saja continue atau next ya. Kita pilih konfigurasi seperti biasanya. Kita next saja. Kita skip. Oh, nggak bisa di skip, ini harus di connect ke jaringan ya. Jangan-jangan ini terkunci FRP ya. Oke, ini sepertinya terkunci FRP. Saya hubungkan dulu ke internet ya. Saya masukkan dulu password wifi nya. Kalau seperti ini biasanya sih terkunci FRP ya kalau harus connect ya. Kita klik next saja seperti biasa. Kita lihat apakah benar terkunci FRP. Mungkin nyangkut di akun Google ini. Wah, jadi kita kerja 2 kali ini ya. Jadi di video ini tidak hanya menghapus data, tapi juga cara mengatasi FRP di Oppo A71 2018 ini ya. Kita lihat, ini internet saya agak lelet ya karena cuaca mungkin ya. Padahal ya udah bayar. Ya, ini saya lihat di sini ada terkunci ya, this device was reset to sign. Nah, oke, kita coba ketikkan di sini ya. Kita coba pakai cara yang biasanya dipakai di Android lain, youtube.com. Coba kita tahan yang lama. Nggak ada ya, nggak bisa ini ya. Coba kita di passcode ini kita ketikkan www.youtube.com. Biasanya kalau Android lain dia bisa ya. Coba kita lihat. Wah, nggak bisa juga ya. Oh, oke. Kalau gitu kita restart dulu ya. Ini HP saya setelah restart, kita nyalakan ya. Lalu masuk seperti ini, seperti tadi ya. Kita klik continue dan dia mengecek dan masih terkunci FRP ini pastinya ya, karena saya tadi cuma restart aja ya. Nah, kita lihat, kita tunggu sejenak ya. Mungkin butuh beberapa waktu ya, karena ini koneksinya sangat lambat ya di tempat saya ini ya. Nah, kenapa ada pemberitahuan di situ? Nah, masih terkunci ya. Nah, ada pemberitahuan, kita klik. Nah, kok nongol di sini ya? Ini nggak sengaja nih ya. Saya juga bingung ini kok bisa ada kayak gini. Tuh, ada browser. Nah, pas banget ini browser. Kita buka ya browser ya. Nah, oh ini nggak bisa dihilangin nih ya. Kita buka browser dan kita lihat di sini sudah terbuka browser ya. Wow ya. Wah, ini pas banget, kebetulan ini ya. Kalau misalnya kalian tidak bisa masuk ke sini, kalian pasti ribet ya. Karena harus mencari quick shortcut maker dulu ya. Kita harus mencapai akses ke browsernya dulu ya. Karena ini udah di browser, jadi kita tinggal langsung aja ketik @room.com. Oh, bukan di sini, kita carinya di sini. Enter URL @room.com. Nah, kita sudah masuk ke Google dan ketemu @room.com ya. Kita pilih yang paling atas ini tadi ya. Oke, sekarang sudah terbuka. Kita cari yang namanya quick shortcut maker. Jadi kita harus download dulu ya, quick shortcut maker ya. Kalau di HP lain mungkin beda caranya ya, tapi untuk di HP ini cukup begini aja ya. Kita install dulu hasil download tadi, quick shortcut maker. Kita install ya. Kalau di restrict nanti kamu izinkan dulu ya di pengaturan ya, izinkan untuk menginstal ya. Nah, ini sudah masuk di aplikasi quick shortcut maker. Kita cari setting ya di application ya. Di tab application kita pilih try, lalu membuka setting. Kita masuk ke additional setting kalau di bahasa Inggris ya. Kita pilih backup and restore. Kita centang dulu backup, kita hapuskan automatic restore ya. Lalu format reset, lalu erase all content and setting erase data. HP akan merestart ya, HP akan merestart seperti kita saat mereset HP yang awal tadi ya. Dia akan masuk
ke recovery lalu menghapus semua data termasuk data FRP yang ada di HP ini ya. Nah, sudah selesai, kita tunggu saja sampai menyala seperti biasa. Ini sudah mulai boot animasi ya. Oke, mudah-mudahan ini cair ya, jadi nota ya. Ya, sepertinya harusnya sih sudah cair karena kita sudah matikan tadi backup and restore-nya di setting ya sebelum di reset ya. Oke, kita tunggu. Beberapa tipe handphone memang memiliki cara yang berbeda ya untuk membuka FRP ya atau sangkutan akun Google. Nah, sudah nyala. Kita pilih seperti tadi, kita continue saja. Kalau saya pilih bahasa Inggris ya, mau pilih bahasa Indonesia juga boleh. Kita regionalnya pilih Indonesia, kita next. Nah, bisa di skip ya. Artinya nggak perlu connect ke internet, berarti ini harusnya sudah berhasil. Nah, sudah berhasil jadi nota. Wow, ya luar biasa. Set as new. Oke, begitu adalah cara untuk membuka sandi atau pola. Selanjutnya adalah cara membuka FRP di HP Oppo A71 versi Qualcomm ya, A71 2016. Tetap subscribe dan dukung terus channel ini ya, share videonya ke seluruh dunia maya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam nota, salam luar biasa, sampai jumpa. Yeay.